Sebuah persembahan cinta untuk umat. Menyambut malam 1000 bulan, kami persembahkan dari ruang virtual Tablik Akbar Spesial Ramadan, Jembatan Emas Syurga dan Kemuliaan Umat. Kami hadirkan Master of Ceremony Satrio Herlambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan umum Wahda Islamiyah, Ustazuna Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LC MA Hafizahullah Ta'ala, bersama seluruh unsur pimpinan Wahda Islamiyah Pusat. Yang kami hormati Ketua Dewan Syariah Wahda Islamiyah beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat Ketua Dewan Syuro Wahda Islamiyah beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahda Islamiyah beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat Ketua Stiba Makassar beserta seluruh jajarannya. Yang kami muliakan dua narasumber tamu kita dan juga host spesial di hari ini, Bang Toko Wisnu. Para hadirin, pemirsa, dan para partisipan yang sama berbahagia, ahlan wa sahlan, selamat datang kami ucapkan di ruang virtual. Saat ini kita berada dalam acara Tablik Akbar dengan tema Jembatan Emas Syurga dan Kemuliaan Umat. Izinkan, perkenankan kami untuk memandu acara ini. Hadirin yang berbahagia, bulan Ramadan adalah momentum terbaik untuk meraih sebanyak-banyaknya pahala. Bulan di mana semua kebaikan mendapat pahala, mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya dengan berbuat kebaikan dan meraup pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Ta'ala. Dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara Tablik Akbar dengan tema Jembatan Emas Syurga dan Kemuliaan Umat dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ah Fatur Rijal. Beliau adalah mahasiswa Stiba Makassar, akan membacakan Quran Surah As-Saff dimulai dari ayat 10 hingga 14 dan Surah Al-Qadar dimulai dari ayat 1 sampai dengan 5. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله
وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, barakallahu fikum. Allahumma rahmna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Allah yang sudah meluangkan waktunya di kesempatan ini. Hadirin yang sama berbahagia, para partisipan dan pemirsa. Selanjutnya sambutan Ketua Stiba Makassar oleh Ustadz Dr. Haji Ahmad Hanafi Dayan Yunta LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalus salah wa atammut taslim. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang kami hormati dan kami banggakan pimpinan umum Wahda Islamiyah, yang terhormat Ketua Dewan Syura Wahda Islamiyah, Ketua Dewan Syariah Wahda Islamiyah, Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahda Islamiyah beserta seluruh jajaran dewan-dewan. Yang kami hormati Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua Muslimah Wahda Pusat beserta seluruh jajarannya. Yang kami banggakan, yang kami hormati para pemateri kita yang hari ini akan membersamai kita pada kesempatan Tablik Akbar ini. Para pimpinan Stiba Makassar, para ustadzah, para asatid dan ustadzat, dan seluruh sivitas akademika Stiba Makassar. Yang kami hormati para tamu undangan yang mohon maaf kami tidak dapat sebutkan satu persatu yang hadir bersama kita. Hadirin dan hadirat
muslimin dan muslimat, salihin dan salihat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berberkah ini, tanggal 20 Ramadan 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2021 Miladiyah. Alhamdulillah, kita hadir bersama-sama dalam kegiatan spesial, dalam kegiatan tablik akbar virtual dengan tema Jembatan Emas, Surga dan Kemuliaan Umat. Hari ini kita akan memasuki 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan merupakan momentum buat kita semua. Bagi yang telah melakukan amaliyah Ramadan secara maksimal, maka 10 hari terakhir Ramadan merupakan momentum emas untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Momentum emas untuk melakukan pencapaian-pencapaian luar biasa. Kemudian bagi yang belum maksimal pada malam-malam, pada hari-hari yang sebelumnya, 10 terakhir Ramadan merupakan kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada hari-hari yang lalu. Oleh karena itu, mudah-mudahan lewat kesempatan tablik akbar virtual kita pada hari ini, dengan mengusung tema Jembatan Emas Surga dan Kemuliaan Umat, kita dapat menjadikannya sebagai wasilah untuk mempermantap pribadi-pribadi kita di dalam menghatamkan, mengakhiri bulan suci Ramadan ini dengan husnul khatimah, dengan penghabisan dan penutupan yang terbaik. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, salihin dan salihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mewakili Sivitas Akademika Stiba Makassar, kami mengajak kepada seluruh hadirin dan hadirat untuk mengikuti kegiatan ini secara maksimal sampai akhir insya-Allah. Kemudian kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, terutama kepada guru-guru kita, Kiai Haji Abdullah Jimnastiar atau yang biasa kita kenal dengan AA Agim, kepada Ustadz Dasat Latif PhD, kepada guru kita Kiai Haji Zaitun Rasmin, hafizahumullah, yang akan memberikan pencerahan dan materi dengan tema Jembatan Emas Surga dan Kemuliaan Umat. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik secara maksimal. Dan terakhir, kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, mensupport kami sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pelaksanaan kegiatan ini ada kekurangan, ada kehilafan-kehilafan, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hari-hari kita, terutama menjelang 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan wa waffaqakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiqh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Stiba Makassar yang sudah memberikan sambutannya di pagi menjelang siang hari ini.
Dan untuk lebih menyemangati suasana kita di kesempatan ini, kami akan persembahkan tampilan nasyid dari Stiba Makassar. Disilahkan. Hilalmu datang menerangi hatiku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Halal hilalul yu'lina annana fi syahri Ramadan al-karimu fabshiru hayya fahal min mudhakkarin ayya ibadallah. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'anu ala khairil anam. Ramadanu bihil bushra wa ma'al usri yusra wa hadza dhannuna billah. Hilalmu datang menerangi hatiku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'anu ala khairil anam. Ramadanu bihil bushra wa ma'al usri yusra wa hadza dhannuna billah. Dan mudah-mudahan suara merdu dari beliau bisa lebih menyemangati suasana kita di saat ini. Dan tentu untuk para peserta, para partisipan dan para pemirsa sekalian sudah tidak sabar mengambil manfaat dan ilmu dari ketiga narasumber kita di siang hari ini. Dan untuk sesi ini akan dipandu oleh host kita, spesial host, salah seorang artis yang juga mungkin kita semua cukup tahu dan mengikuti perjalanan hijrah beliau. Kami undang dan kami persilakan untuk Bang Teuku Wisnu. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Salam. Masya Allah. Ada Adam juga ternyata, Masya Allah. Gimana kabarnya Bang Teuku Wisnu? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Kami di Makassar, Alhamdulillah sehat semua Bang Teuku Wisnu. Mudah-mudahan Bang Teuku Wisnu bersama keluarga juga sehat sekeluarga. Baik. Pemirsa dan para partisipan sekalian, langsung saja kami persilakan Bang Teuku Wisnu untuk memandu acara ini, dan kepada beliau disilahkan. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua, selamat datang di Tablik Akbar Jembatan Emas Syurga dan Kemuliaan Umat. Emas surga. Alhamdulillah, selama ini kalau kita mendengar Tablik Akbar, biasanya acara tersebut ada di lapangan atau di dalam gedung dan offline atau tatap muka secara langsung. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, di masa pandemi seperti ini sekarang, Allah masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa tablik akbar secara online atau digital. Dan hari ini kita akan mendengarkan ilmu dari guru-guru kita. Ada Ustadz Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar, ada Ustadz Das'at Latif PhD, dan Ustadz Kiai Haji Dr. Muhammad Zaitun Rasmin LCMA. Saudara-saudaraku semua yang dimuliakan Allah, kalau kita ngomong soal surga, kita semua umat Islam
pastinya ingin masuk surga. Tapi kita tahu butuh bekal untuk masuk surga Allah. Dan tentunya kita bisa masuk surga Allah karena rahmat Allah. Saudaraku, semua orang ingin menjadi sukses, dan kesuksesan yang hakiki adalah ketika Allah memasukkan kita ke surganya dan dijauhkan dari neraka. Dan banyak jalan atau jembatan untuk menuju surga Allah. Salah satunya adalah melalui jembatan sedekah. Dan keutamaan sedekah, Masya Allah, banyak sekali ya, kita tahu. Banyak sekali keutamaan sedekah. Di antaranya, sedekah sebagai penghapus dosa seperti air memadamkan api. Orang yang banyak bersedekah, maka ia seperti air yang memadamkan api. Dosa-dosa kita dihapuskan dengan pahala kebaikan yang berlimpah dari amalan sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kita tahu juga bahwa sedekah itu dapat menjauhkan diri dari api neraka. Mengingat pahala berlipat ganda yang didapat serta dihapusnya dosa-dosa, maka kita pun bisa menjauhkan diri kita agar tidak masuk ke dalam neraka jahanam dari insya Allah atas izin Allah dengan sedekah. Ada hadis Rasulullah SAW yang maknanya, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Dan banyak lagi keutamaan lainnya seperti mendapatkan naungan di hari kiamat karena sedekah. Dan kalau kita sebutkan satu-satu kayaknya nggak cukup ya, karena banyak sekali keutamaan sedekah. Dan alhamdulillah saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, baik yang di Makassar ataupun yang di seluruh Indonesia yang sedang menikmati melihat tabligh akbar secara digital ini, untuk sesi yang pertama, kita akan mendengarkan guru kita, yaitu Ustadz Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, atau sering kita panggil dengan AA Gim. Dengan tema meniti jembatan emas surga. Jembatan emas surga. Baik, sekarang... Itu bagus banget tuh. Iya dong, Masya Allah ya. Baik, sekarang kita akan coba untuk menyapa guru kita, Ustadz Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, yang dimana beliau langsung live dari Turki, Masya Allah. Sapa ya beliau ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Pakai kacamata nih. Bagus. Alhamdulillah. Ustadz, apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Sekarang sedang di karantina, baru tiba di Indonesia. Ya, alhamdulillah. Lagi pakai kacamata. Ustadz, oh udah di Jakarta lagi Ustadz ya? Nah, karena di Turki full lockdown dan alhamdulillah sudah bisa ke Indonesia, sehingga mudah-mudahan bisa 10 hari terakhir ini nambah bekal pulang. Amin, insya Allah. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Ada acara apa di Turki Ustadz? Belajar. Oh Masya Allah. Mudah-mudahan bisa ke Turki nih bareng Ustadz nih. Insya Allah. Kalau sudah berkurang COVID. Iya, insya Allah. Makasih. Baik Ustadz, ini Masya Allah hari ini kita tabligh akbar Ustadz. Tabligh akbar secara digital dengan tema Jembatan Surga dan Kemuliaan Umat. Dan selain ada Agim di sini, juga ada ustadz-ustadz yang lain, ada Ustadz Dasar Latif, dan ada guru kita juga Ustadz Kiai Haji Dr. Muhammad Zaitun Rasmin. Dan untuk yang pertama, kita akan bersama-sama mendengarkan dari Antum ini Ustadz. Temanya apa Ustadz untuk hari ini? Ya, sesuai dengan judul saja. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap, yang maha menyaksikan, yang maha mendengar, yang mengatur pertemuan ini terjadi
menjadikan pertemuan ini penambah keyakinan kepada Allah. Karena hanya dengan keyakinan yang benar, yang kokoh, yang ajeg, maka langkah-langkah menuju surga menjadi lebih bersemangat dan ringan dibanding dengan orang yang kurang keyakinan. Berbahagialah yang lebih banyak waktunya merasa ditatap Allah daripada merasa ditatap orang, yang merasa yakin dengan segala janji jaminan Allah yang pasti tidak akan pernah diingkari dan tidak meleset. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Ustaz Zaitun Rasmin? Masya Allah. Alhamdulillah baik, Kak. Rindu mau ketemu A lagi nih. Masya Allah. Iya. Dulu hadir kah? Ya. Kenapa? Akan pernah hadir ke Setiba ini? Iya betul A. Iya, luar biasa. Kita harapkan lagi kunjungan berikutnya. Insya Allah, Allah Maha Mengatur. Ya. Terima kasih. Dan izinkan menyampaikan sesuatu. Silakan. Ya, maaf. Silakan, sangat-sangat diharapkan. Ya, jadi memang rindu sorga itu berbanding lurus dengan tingkat keimanan. Bagi yang kurang iman, kurang begitu banyak berpikir tentang sorga. Bagi yang tidak beriman, ya tidak ada sorga bagi mereka. Yang ada adalah kesenangan semu di dunia ini. Dari sorga itu tingkatannya sangat banyak. Dan puncaknya kebahagiaan di sorga adalah kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta kita, yang menciptakan dan mengurus kita setiap saat, yang benar-benar kasih sayangnya menyelimuti segala-galanya, sehingga kita yang banyak dosa berlumur aib, banyak kekurangan ini tetap dihormati, dihargai karena Dia yang dan terus dibimbing agar kita bisa bertobat, bisa memiliki bekal pulang, di antaranya dengan diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan ini, dan juga diberikan terus ilmu. Karena kalau Allah minta ke seorang hamba, menurut Ali bin Abi Thalib, semoga Allah ridho kepada beliau, radhiyallahu anhu, kamallahu wajhah. Nah, kalau Allah cinta ke seorang hamba, maka Allah mudahkan hamba ini untuk selalu ingat kepada Allah. Masya Allah, berarti yang hadir ini termasuk mudah-mudahan yang dicintai Allah. Nah, hadirin sekalian, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89 di sini jelas yang dapat apahami, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah hari tiada manfaat harta dan anak-anakmu kecuali orang yang menghadap Allah biqalbin salim. Qalbun salim ini harus menjadi pikiran besar kita, ya, karena inilah yang bisa membuat kita berjumpa dengan Allah. Semua keindahan surga akan terkalahkan dengan keindahan bisa berjumpa menatap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syaratnya qalbun salim. Harusnya kalau kita punya target dalam hidup, target qalbun salim. Karena qalbun salim ini betul-betul akan membahagiakan, memuliakan, dan menyelamatkan. Dan kalau kita dengar hadis riwayat Muslim bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Hati dulu nih hadirin. Jadi bagus sekali kita semangat beramal, bagus itu. Tetapi ya amal itu seperti jasad dan ruhnya itu adalah hati. Jadi
Banyak yang sangat sibuk beramal lahir, tapi kalau tidak sibuk beramal hati, nah ini dikhawatirkan seperti jasad tanpa ruh. Maaf ini kalau mengutip kembali hadis ini ya, bahwa nanti yang dihisab pertama adalah mujahid yang meninggal di medan perang. Dan sesudah Allah tampakkan nikmat, dia mengakuinya, apa yang kau lakukan? Saya sudah berjihad fisabilillah sampai saya mati terbunuh di medan perang. Saya lakukan karena engkau. Tapi kan kita dengar Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu. Bohong kamu. Engkau berjuang karena ingin disebut pemberani, dan itu yang sudah engkau dapatkan dari orang-orang. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup, nauzubillah, masuk neraka. Tidak kurang keberaniannya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya. Yang kurang cuma satu, hatinya. Ternyata sibuk sekali dengan penilaian manusia. Sangat ingin diakui, sangat ingin dihargai, sangat ingin ada posisi di hati manusia dengan menggunakan amal-amal hak Allah. Yang kedua adalah yang belajar dan mengajarkan ilmu dan juga belajar Quran dan membacanya. Sesudah ditampakkan nikmat, dia mengakui dan dia mengatakan, saya belajar dan saya ajarkan, saya dakwah, saya baca Quran. Kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar dan mengajar, ingin disebut alim, mungkin sekarang ingin disebut ustadz, kiai, syekh, atau apalah ya. Dan kamu baca Quran karena ingin dianggap qari'ah, dan ternyata diseret itu. Masuk neraka, na'udzubillah. Tidak kurang ilmu agamanya, tidak kurang dakwahnya, tidak kurang indahnya tahsinnya, hafalannya, kemerduannya. Tapi kenapa ada yang tidak bisa ke surga? Kurang satu saja. Hatinya lebih sibuk, fokus menikmati penilaian makhluk, mencari kedudukan di hati makhluk, ingin disebut-sebut oleh makhluk. Ini ternyata fatal, hadirin sekalian. Termasuk yang ketiga adalah dermawan. Ada yang sedekahnya di mana-mana, tetapi tidak bisa ke surga karena ternyata lezatnya disebut dermawan, lezatnya diakui. Ini perkara luar biasa, hadirin sekalian, ya. Jadi selain kita sekarang sibuk belajar dan mengamalkan, sibuk dengan baca Quran, sibuk dengan sedekah, jangan pernah mengabaikan yang satu ini nih, yang menjadi ruh dari amal-amal kita, yaitu hati. Nah, ternyata yang paling mencelakakan kita adalah kerinduan kita mendapat posisi di hati makhluk. Ingin diketahui, ingin diakui, ingin dikagumi, ya, ingin dihargai, ingin diperlakukan spesial oleh makhluk dengan mengandalkan amal-amal yang hak Allah. Dan inilah yang sangat berbahaya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, selain kita meningkatkan amal-amal kita, juga kita periksa dengan sungguh-sungguh ini hati kita ini. Orang berani membayar mahal datang ke laboratorium untuk cek, ya. Bahkan ada general check up jutaan itu hanya untuk mencari potensi penyakit lahir. Berani bayar ke luar negeri untuk cek dengan komputer sedetail mungkin untuk mencari di mana nih potensi penyakit lahir kita. 10 hari terakhir kita harus general check up ini. Penyakit-penyakit hati kita. Penyakit-penyakit hati yang bisa menghancurkan apa yang kita lakukan siang malam selama ini, yang kita merasa berjuang, tapi boleh jadi di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Karena ternyata perjuangan kita kuliah bertahun-tahun hanya untuk sebuah status penilaian makhluk, bukan untuk mencari kedudukan di sisi Allah.
Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimun bidatis sudur. Al-Mulk ayat 13. Dan engkau rahasiakan kata-katamu, engkau zaharkan, Allah tahu isi hati. Kita tidak bisa berkelit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu persis niat di hati kita. Niat itu alamat. Salah niat, salah alamat, tidak akan pernah sampai. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kalau kita berani bayar mahal ke rumah sakit, ke dokter, beli peralatan untuk check up selalu diri kita, kenapa kita tidak punya kesungguhan lebih serius untuk mengecek penyakit hati kita yang lebih berbahaya dibanding penyakit lahir? Penyakit lahir bisa membersihkan hati kita, hadirin. Penyakit lahir bisa membuat kita diampuni Allah, tapi penyakit hati habis kita. Nah, besar harapan di 10 hari terakhir ini kita lebih gigih untuk memeriksa ke diri kita, ya. Jangan sampai seperti ember yang kita isi terus dengan air, tapi kita biarkan bocor, bolong-bolong di bawahnya, sehingga air itu tidak pernah nyangkut. Karena ada syimun taqi'u, nah ada syiriknya. Syirik itu riya, termasuk syirik, hadirin. Inna syirka la zulmun azim. Jangan anggap remeh ya keinginan kita cari kedudukan di hati makhluk tuh. Keinginan pengakuan orang, keinginan dipuji, dihargai, dikagumi oleh manusia dengan menggunakan amal, ini sudah syirik ini. Bukan main ini, Allah bencinya ya. Kalau wanita ingin kelihatan cantik, itu fitrahnya tinggal cantik di depan siapa. Tetapi kalau wanita ingin kelihatan solehah dalam pandangan orang, sudah pasti menggunakan hak-hak Allah ini. Nah, jadi ini sangat serius ya, karena pertentangan di umat juga terjadi bukan karena khilafiyahnya, tapi karena hati ya. Ujub dengan merasa diri paling benar, kemudian sombong, menganggap remeh orang lain, dengki dengan yang lain ya, dan ingin diakui dirinya. Jadi masalah, kenapa ada orang yang belajar agama mengalami kesulitan mengamalkan ilmunya, tidak sebanding antara ilmu yang didapat dengan perilakunya? Sangat bisa jadi karena niat mencari ilmunya bukan ingin dekat dengan Allah, tapi ya ingin sesuatu dari dunia ini dengan ilmu agama. Dia menghafal Quran, ingin dipuji orang. Dia belajar tafsir, ingin diakui orang sebagai ahli tafsir. Dia belajar hadis, ingin diakui orang. Kuat hafalannya, kuat. Jadi semuanya tuh bukan untuk Allah. Dan Allah tahu, tidak bisa bohong. Akibatnya ilmu yang banyak oleh Allah dicabut berkahnya. Tidak sampai jadi amal soleh. Ada juga yang sibuk beramal, sibuk ke masjid, sibuk tahajud, sibuk baca Quran, tapi juga untuk diakui orang lain sebagai ahli ibadah, ahli saum, ahli tahajud. Dan Allah tahu ini, dia mengamalkan itu bukan untuk dekat dengan Allah, hanya untuk makhluk. Ini juga tidak akan berbuah kepada meningkatnya kemarifatan kepada Allah, karena memang dia tidak mencari Allah dengan amalan ini. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, hati saja tanpa amal juga tidak diterima, karena memang Allah melihat hati dan amal, tetapi hati ternyata didahulukan. Jadi siapa yang ingin tahu siapa ahli Quran, bukan dilihat dari jumlah hafalannya, walaupun itu sangat bagus, tapi apakah hafalan Quran ini membersihkan hati dan berbuah jadi amal? Saya kira ini yang paling disukai Allah, daripada sekedar hafal jumlah tapi hatinya jadi ria, jadi ujub, jadi takabur. Maka musabaqah tilawatil Quran itu sangat berbahaya kalau orientasinya hanya piala, kalau orientasinya hanya hadiah, karena itu tidak ada apa-apanya, hanya plastik, hanya kertas. Seharusnya musabaqah tilawatil Quran ini semuanya jadi juara di sisi Allah. Kalau dipuji oleh orang itu kan bukan hadiah tapi ujian ya. Ini mendapatkan sebagai qori terbaik, wah itu lebih berat lagi dibanding dengan yang tidak dipuji, itu jauh lebih berat dipuji.
Pernah ada seorang yang mau tampil lalu minta doa, doakan supaya suara saya tidak ada seraknya. Kenapa ya? Bukan itu, kalau mau tampil ngaji itu doakan supaya diterima saja. Juga kalau ada santri mau ikut musabaqah tilawatil Quran, tidak usah didoakan menang, jangan, ini belum tentu baik bagi mereka. Doakan supaya diterima saja oleh Allah dan bisa menerima takdir apapun dengan sikap terbaik. Didoakan menang, kemudian dia jadi ujub, jadi ria. Apalah artinya sebuah piala, tapi dia jadi rusak hatinya. Nah, hadirin sekalian, mudah-mudahan uraian sederhana ini menjadi sebuah bahan renungan ya di 10 hari terakhir ini untuk memeriksa hati dengan lebih serius lagi. Ada tambahan sedikit boleh Ustadz ya, tekniknya nih. Satu, tekniknya itu bisa ditulis ya, dalam itikaf itu tulis saja. Atau kalau perlu bawa potret sendiri ya, lihat aja wajah sendiri, kamu nih ahli surga atau calon ahli neraka. Lihat wajahnya, wajah sendiri ya. Mata kamu ini mata berzina atau mata yang bisa melihat Allah. Kita bisa jujur nanti melihat diri sendiri. Tidak usah dilihat siapa-siapa. Ini hanya dialog diri saja. Tulis kebusukan hatiku. Kalau berani menulis dan tidak boleh dilihat orang tulisan itu, insya Allah lebih jujur, lebih baik. Yang kedua, miliki cermin diri. Jadi ada orang-orang terdekat yang lebih tahu tentang kita, pendamping hidup, suami, istri, anak, kalau sudah makin dewasa atau sahabat dekat, mereka disuruh menceritakan diri kita apa adanya, ya seperti bagaimana cermin. Ini rezeki besar sekali kalau ada orang yang bisa mengatakan diri kita apa adanya dibanding memuji. Pujian cenderung membuat kita tertipu ya oleh casing. Bersyukurlah kalau memiliki pendamping hidup yang berani mengatakan kita salah karena kita salah daripada memuji padahal kita salah. Yang ketiga adalah milikilah seorang guru atau ya orang yang berilmu yang bisa melihat kekurangan kesalahan kita dan mau memberitahunya. Baik sebagaimana pasien datang ke dokter ya. Biasanya kalau kita punya guru yang hatinya bersih, yang baik, itu melihat diri kita saja sudah nampak tuh. Dari cara bicara, cara bergerak saja sudah memperlihatkan penyakit-penyakit hati kita, dan guru yang bijak akan sangat menolong. Yang keempat, manfaatkan orang-orang yang tidak menyukai kita. Karena orang-orang yang tidak menyukai kita itu adalah jalan dari Allah untuk menunjukkan sebagian kekurangan kita. Orang-orang yang tidak menyukai kita, mereka sangat kreatif dan teliti mencari kekurangan kesalahan kita. Tidak usah sibuk dengan sakit hati, tidak usah sibuk dengan membela diri, tapi sibuklah untuk menafakuri. Mereka sudah meluangkan waktu sangat banyak untuk mencari kekurangan kita. Harusnya kita berterima kasih. Kita jarang punya waktu. Tidak usah benci karena tidak bahaya penilaian buruk orang ke kita. Yang bahaya adalah kita tertipu oleh merasa baik. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tafakuri apapun yang ada di sekitar kita. Karena tidak ada yang kebetulan. Setiap kita berjumpa dengan siapapun itu pasti takdir Allah. Dan pasti banyak ilmu. Apakah ketemu orang baik, ketemu orang kurang baik, semuanya adalah untuk evaluasi diri. Mungkin kita dipertemukan dengan orang sombong, Allah memperlihatkan keburukan orang sombong agar kita tidak menirunya. Mungkin kita dipertemukan dengan orang yang rendah hati, Allah mengajari kita untuk rendah hati. Ada kejadian seseorang yang dibuka aib oleh Allah, itu pelajaran bagi kita bahwa mudah Allah membuka aib kita. Jadi berita-berita yang ada, pertemuan dengan siapapun itu efektif untuk terus membuat kita belajar dan evaluasi diri. Mudah-mudahan kalau kita niatnya ikhlas memperbaiki diri, maka mudah bagi Allah membuat diri kita memiliki
berproses menuju qalbun salim. Kuncinya ikhlas. Kita memperbaiki diri bukan untuk dianggap baik, bukan untuk diakui sebagai orang baik. Kita memperbaiki diri bukan agar orang jadi baik ke kita, bukan agar orang tidak berbuat buruk ke kita. Kita berusaha memperbaiki diri karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Agim, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi dari ilmu yang Pak Agim berikan kepada kita semua ya Masya Allah ya, jadi merenung lagi, coba untuk mengkoreksi diri lagi, apalagi di 10 terakhir Ramadan Insya Allah ya malam ini ya, Insya Allah. Ada beberapa ilmu dari Agim yang sedikit saya coba rangkum ya, Masya Allah. Yang pertama aja udah kena banget itu. Ketika Agim sampaikan kepada kita semua bahwa Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mudahkan hamba tersebut untuk mengingat Allah. Alhamdulillah kita semua hadir di sini. Mudah-mudahan ini adalah dalam rangka Allah mudahkan kita agar kita dicintai sama Allah. Amin. Lalu Agim juga menyampaikan kepada kita, hati-hati kalau kita hanya punya amalan lahir saja, tapi tidak ada amalan hati. Ini bahaya banget buat kita, bahaya sekali buat kita. Karena ini sama saja seperti jasad tanpa ruh. Hati-hati kalau kita beramal hanya karena ingin dipuji oleh manusia. Ini bahaya sekali. Karena takutnya amalan kita akan sia-sia. Nah, ini dari nasihat Agim tadi juga bahwa coba kita untuk melakukan amalan atau ibadah itu karena agar kita beribadah atau beramal itu karena ingin diterima sama Allah saja amalan kita. Karena untuk dinilai sama seseorang. Bukan hanya karena untuk dipuji. Bukan hanya karena untuk dibilang bagus, keren atau apapun gitu. Jangan. Tapi kita melakukan amalan itu kita langsung niatkan agar Allah menerima amalan kita. Cukup itu saja. Jadi insya Allah akan dimudahkan semuanya insya Allah. Lalu tadi ada 5 poin juga yang Agim sampaikan kepada kita semua, Masya Allah ya. Yang pertama di 10 terakhir Ramadan ini, coba kita foto diri kita. Kita foto diri kita, lalu kita lihat diri kita. Apakah ini adalah calon ahli surga atau ahli neraka. Nauzubillah. Kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah masukkan kita ke dalam surganya. Memang kita selalu mencoba untuk beramal, tapi kita coba koreksi lagi diri kita. Apakah amalan ini karena hanya ingin dipuji, hanya agar dibilang seorang pejuang Allah, hanya ingin dinilai sama seseorang? Apakah atau memang kita ikhlas karena Allah dan mudah-mudahan karena ikhlas karena Allah, karena ingin dinilai sama Allah, hanya karena itu mudah-mudahan. Amin. Lalu poin kedua, Agim juga sampaikan bahwa miliki cermin diri. Kalau misal miliki cermin diri ini seperti pasangan kita mungkin ya. Karena orang yang paling tahu karakter kita saat ini mungkin adalah pasangan kita sendiri. Mungkin kita terlihat baik di mata orang lain. Kita terlihat sopan di mata orang lain. Kita terlihat bijak di mata orang lain. Tapi kalau di depan istri kita, udah pasti tahu sifat asli kita itu seperti apa. Jadi kita minta mungkin ke pasangan hidup kita bahwa coba ceritakan tentang diri kita. Bagaimana saya? Dari situ insya Allah mudah-mudahan kita tahu. Kita bisa mengkoreksi kesalahan-kesalahan kita insya Allah. Lalu Agim juga menyampaikan poin ketiga adalah miliki guru yang bisa melihat kesalahan kita. Nah ini penting, bagaimanapun juga nggak bisa memang kita jalan tanpa guru. Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk sampai saat ini kita bisa belajar dengan banyak guru. Alhamdulillah ada Ustadz Zaitun, ada Ustadz Das'ad, ada Ustadz Abdullah bin Nastiar atau Agim. Ya, Masya Allah. Allah masih mudahkan kita untuk bisa belajar. Ya, Alhamdulillah. Lalu poin keempat, manfaatkan orang-orang yang tidak menyukai kita. Ini poin penting juga nih, Masya Allah. Masya Allah, ini selama ini kenapa sih orang-orang, ada orang yang tidak suka atau kita bilang netizen yang tidak suka sama kita. Ternyata, Masya Allah ya, memang kita harus ambil hikmah dari semua kejadian yang menimpa diri kita. Dalam arti, manfaatkan orang-orang yang tidak menyukai kita ini jalan Allah untuk menunjukkan kesalahan kita. Karena orang-orang yang tidak menyukai kita itu paling detail, atau paling teliti melihat kesalahan kita. Ini penting banget. Jadi dari sini insya Allah kita jadi tahu, oh kesalahan kita ini insya Allah. Dan nggak usah sibuk sakit hati. Nggak usah sibuk sakit hati.
Tapi malah kita harus berterima kasih kepada orang-orang ini yang nggak suka sama kita. Kenapa? Nah, ini dalam banget nih. Karena kita itu sering atau tidak punya waktu untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Jadi biarkan mereka adalah penilai yang menilai kita sehingga kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Insya Allah. Yang terakhir adalah Ustadz Agim tadi menyampaikan kepada kita semua bahwa tafakuri setiap keadaan di hidup kita. Pasti ada hikmahnya. Apakah kita ketemu sama orang yang bahasanya belagu, orang ketemu sama orang yang jahat, ketemu sama orang yang pelit gitu misalnya gitu ya. Atau kita ketemu sama orang-orang yang baik. Kita ketemu sama orang yang sangat santun. Kita ketemu sama orang yang sangat dermawan. Ketika ketemu sama orang-orang seperti ini, atau yang terjadi dengan diri kita, pasti ada hikmahnya. Dan ini mungkin yang terkadang kita suka lupa. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Coba kita pelajari. Dan yang terakhir, tadi ada 5 poin, dan Agim juga menyampaikan sekali lagi kepada kita bahwa ayo ikhlas. Karena kuncinya itu ikhlas. Agar Allah memudahkan diri kita untuk memperbaiki diri kita sendiri. Ikhlas. Dan jangan sibuk untuk mendapatkan penilaian dari orang lain. Insyaallah, jazakallah khair. Agim, nasihatnya, ilmunya begitu dalam. Ini tamparan khusus untuk diri saya sendiri. Bahkan, terima kasih sekali lagi. Masya Allah. Baik, sekarang kita akan lanjut tabligh akbar kita. Alhamdulillah. Dan sekarang saudara-saudaraku semua, baik yang di Makassar ataupun di seluruh Indonesia, mari sama-sama kita saksikan satu video berikut ini. Pendidikan harus dikembalikan seperti dahulu, pada masa kejayaan Islam, di mana seorang ulama akan terlahir dari ulama yang akan berperan mendidik di institusi yang dibangun dari fondasi ketakwaan. Karena institusi yang dibangun oleh ketakwaan akan melahirkan ruh ketakwaan pula. Mari bersama membangun institusi yang berbasis ketakwaan agar keberkahan dunia pendidikan Islam dapat hadir kembali di tengah-tengah masyarakat yang haus akan peran ulama. Stiba Makassar meluncurkan program pembangunan 2 unit asrama dengan harapan bisa menampung hingga 900 mahasiswa. Mari turut serta berpartisipasi meraih amal jariah dengan menyisihkan sebagian rezeki untuk bersama-sama membangun ketakwaan, melahirkan generasi yang kelak akan menjadi pencerah umat, insya Allah. Kepedulian untuk merealisasikannya menunggu kontribusi Anda. Mari berinvestasi untuk bisa menjadi hamba yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Saudaraku, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malamnya memerdekakan hambanya dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullahu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali Allah akan mengajaknya bicara tanpa terjemahan. Yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Maka sang hamba ini melihat ke sebelah kanannya, maka dia tidak mendapati kecuali apa yang telah dia kerjakan. Fayanzuru ila as'ama minhu. Kemudian dia melihat kepada yang sebelah kiri. Fala yara illa ma qaddam. Maka dia tidak mendapatkan kecuali apa yang telah dia kerjakan. Fayanzuru baina yadai. Dan dia melihat ke arah depannya.
fala yara illa an-nar. Dia tidak melihat kecuali hanya api neraka. Tilqa'a wajhihi, api neraka terlihat di depannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian kepada api neraka meskipun dengan setengah daripada kurma. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan adalah bagian penting untuk kita terbebas dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Marilah kita takut api neraka meskipun dengan setengah kurma. Maka di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ketika seorang hamba ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian sang hamba ini mengingkari perkataannya tersebut, wa khatama fihi, maka Allah menutup mulutnya. Kemudian yang berbicara adalah tangannya, yang berbicara adalah kakinya. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, tangan dan seluruh anggota tubuhnya akan berbicara. Fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Mari kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan, bulan di mana kita disiapkan untuk banyak berpahala di dalamnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat dermawan dan lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Kemudian satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setiap hari ada dua malaikat yang turun, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah ganti kepada mereka yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini kami mengajak kepada kita semua membangun kampus kita, kampus tercinta yang akan lahir para ulama, para dai dan daiyah yang terus membangun peradaban di negeri kita tercinta ini. Maka dari itu, bagi jamaah sekalian yang ingin menyalurkan donasinya, silahkan memasukkan atau mengisi yang ada di room chat Zoom kita. Ustaz Syaibani, insyaallah jazakallahu khair ya. Ini kita bersama-sama, saya mencoba untuk menemani Ustaz Syaibani, bagaimana kita bersama-sama tadi seperti Syaibani sampaikan kepada kita semua. Ini di saat di bulan Ramadan ini, bagaimana kita berlomba-lomba dalam kebaikan, dan banyak hal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah sedekah. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Syaibani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan dan tambah dermawan ketika di bulan Ramadan. Mari kita manfaatkan di bulan Ramadan ini, dan sebentar lagi kita juga akan masuk ke dalam 10 terakhir Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi amalan kita yang paling luar biasa insyaallah. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan ketika bersedekah. Dan saudara-saudaraku semua, ini saatnya. Ayo kita bersama-sama kita bangun sekolah yang luar biasa ini, Masya Allah ya. Dan perlu mungkin sedikit saya sampaikan bahwa Stiba ini adalah pesantren tinggi dan pengantar bahasa Arabnya secara full. Jadi bahasa Arabnya secara full, Masya Allah. Kita tahu betapa pentingnya bahasa Arab. Saya jujur menyesal karena baru belajar ya. Maksudnya bukan kenapa nggak dari dulu saya belajar gitu. Tapi tidak ada kata terlambat. Coba aja saja untuk belajar. Tapi sekarang saya coba untuk mendidik anak saya untuk bisa belajar bahasa Arab nantinya. Insya Allah udah ada satu sekolah lah, insya Allah, yang bisa mendidik anak saya. Nah, Stiba adalah perguruan tinggi dan dengan biaya yang sangat murah. Mungkin nggak tahu ya saya, mungkin bisa jadi yang termurah mungkin. Dan bangunan-bangunan semuanya ini adalah
sumbangan, saudaraku semua. Jadi bangunannya bukan dari pembayaran mahasiswa, bukan. Sebab untuk operasional pun ini udah pas-pasan sekali di Stiba. Tapi dari yang pas-pasan seperti ini, begitu luar biasa melahirkan kader-kader, ulama, ustadz, dai yang begitu luar biasa dari Stiba. Atas izin Allah tentunya. Jadi, ayo kebayang ya kita ya, bagaimana kita ketika mengeluarkan dana kita, mengeluarkan harta kita untuk membangun Stiba, ya. Nanti akhirnya muncullah dai-dai, muncullah para ulama, muncullah para guru-guru, para ustadz. Yang dimana itu mendidik anak-anak kita nanti, mendidik keturunan-keturunan kita selanjutnya. Sehingga itu bisa mudah-mudahan menjadi sedekah jariah kita. Kenapa? Karena kita tahu kan, ketika kita mati, ketika kita meninggal, semua amalan terputus. Oleh 3 hal. Salah satunya adalah sedekah jariah. Dan mudah-mudahan ini adalah sedekah jariah kita. Jadi saudara-saudaraku semua, baik yang di Makassar ataupun di seluruh Indonesia, ayo mari kita berdonasi, mari kita saat ini bersedekah. Ayo, silakan tadi. Terima kasih Tuku Wisnu. Saya akan membacakan yang sudah masuk ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih motivasi dari Tuku Wisnu. Dan saya akan membacakan yang sudah masuk ke panitia dari Triple OK atau Triple EK 15 juta rupiah. Dari Coto Abah Makassar 5 juta rupiah. Dari Bapak Hari Purwanto 5 juta rupiah. Dari Ibu Izzah 3 juta rupiah. Dari Buku Ar-Rahmah 1.500.000. Dari Catering Cemangi 1.500.000. Dari Domami 1 juta rupiah. Dari Ibu Nirwana 1 juta rupiah. Dari Bapak Sulang 1 juta rupiah. Haji Yusuf 1 juta rupiah. Santri Pondok Bambu 1 juta rupiah. Kemudian Alifah 100.000 ya. Ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Maka berapapun nilainya, maka insya Allah akan bermanfaat bagi pembangunan gedung Stiba. Kemudian saya lanjutkan, Oktavia Mutmainnah 250.000, Halimatus Sa'diyah 50.000, Halimatus Sa'diyah 50.000 ya. Ansor 1 juta. Kemudian Zulkarnaini 500.000 dari Banda Aceh. Selamat ya bagi dari Banda Aceh. Rahma Herman 20.000, Rizky Julianti 50.000, Hamba Allah 500.000, Zulfiani 100.000, Madu Malino 1 juta rupiah. Eka Juanti 250.000, Turiani 250.000, ya. Andi, Bapak Andi rahimahullah 100.000, Erfawani Pratiwi 100.000, Hamba Allah 1 juta rupiah. Umi 100.000, Wilda Ardianti 50.000, Hermanto 1 juta rupiah, Mukhlisa Pratiwi 50.000, Rosmini Pialang 100.000. Maka kita mengajak kepada saudara-saudaraku semua, mari manfaatkan Ramadan ini untuk kita bisa memaksimalkan dalam ibadah kepada Allah. Maka sedekah akan bisa menjadi asbab dimudahkannya segala urusan kita. Sedekah akan menjadi asbab teredamnya murka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedekah bisa menjadi asbab disembuhkannya penyakit-penyakit kita. Sedekah adalah pintu, dan di antara pintu-pintu surga ada yang disebut dengan babus sedekah, pintu sedekah. Ada orang-orang yang masuk pintu puasa dan ada orang-orang yang masuk ke dalam pintu sedekah. Baik, kami lanjutkan. Hamba Allah 100.000. Ahmad Muslimin yang terakhir. Dian Ummu Abdillah 1 juta rupiah. Maka ya bagi jamaah sekalian, ya semoga diberikan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada Tuku Wisnu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair buat saudara-saudaraku semuanya yang sudah mencintai hartanya. Kenapa saya bilang mencintai hartanya? Saya waktu itu pernah ketemu dengan satu ustadz. Ustadz menyampaikan,
bilang sama saya kayak gini, Bang Wisnu, tahu nggak kalau orang yang mencintai hartanya itu berarti dia senang bersedekah. Hah? Saya kaget gitu. Kenapa Ustadz bisa kayak gitu? Bukannya kita kalau harta itu hanya kita taruh di tangan kita, bukan jangan sampai di hati kita. Artinya jangan sampai kita cintai gitu. Ustadz memberikan analogi seperti ini, memberikan penjelasan seperti ini. Bang Wisnu, kenapa saya bilang orang-orang yang senang bersedekah adalah orang-orang yang mencintai hartanya? Karena ketika dia menyedekahkan hartanya, artinya dia akan ketemu lagi hartanya nanti di akhirat nanti, gitu. Apa yang ditanamkan di sini hari ini, di dunia ini, di sedekah, ketika bersedekah, artinya dia akan menikmatinya nanti di akhirat nanti. Beda dengan orang yang tidak mau bersedekah sama sekali. Berarti dia tidak mencintai hartanya. Kenapa? Karena dia tidak ingin bertemu lagi dan tidak menikmati lagi hartanya di akhirat nanti. Itu benar-benar kena buat saya itu. Artinya, saudara-saudaraku, berarti saudara-saudaraku semua mencintai harta dalam arti yang baik ya. Jadi, bagaimana bersedekah, insya Allah nanti akan ketemu lagi di akhirat nanti. Insya Allah nanti di akhirat nanti kita akan menikmatinya. Apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Tidak menikmati dunia, tapi kita nikmati di akhirat nanti. Masya Allah. Ini penting semua untuk kita ya. Penting kita untuk bersedekah. Penting untuk kita belajar juga dalam arti bersedekah. Saya pernah waktu itu baca di satu buku, bukan hanya seorang muslim, tapi non-muslim ketika bersedekah, dia ada perasaan tertentu. Dalam arti, ketika bersedekah secara psikologis, dia nggak tahu ngerasa bahagia. Kenapa? Karena dia bisa membahagiakan orang lain. Kebayang nggak ketika kita bisa membahagiakan banyak calon-calon da'i di Stiba. Kita banyak kebahagiaan dan keberkahan, baik di diri kita, keluarga kita, rumah kita, keturunan-keturunan kita, karena atas izin Allah lewat sedekah kita. Jadi sekali lagi buat saudaraku semua masih diberi kesempatan untuk berdonasi sekali lagi ya. Berdonasi dengan masuk kolom chat, lalu nanti ada linknya. Dari IO nanti ada linknya, itu donasi.1000.bulan.stiba.ac.id ya, /. Jadi tinggal klik lalu langsung berdonasi dan nikmati pahala, keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Apalagi menuju 10 terakhir Ramadan. Masya Allah, ini nikmat yang begitu luar biasa. Bukankah kita menunggu-nunggu yang namanya Lailatul Qadar? Bukankah kita menanti-nanti yang namanya Lailatul Qadar? Bagaimana kita bisa beribadah dengan yang kalau kita hitung secara logika, itu tidak mungkin kita bisa beribadah 1000 bulan. Gitu kan? Kita tidak mungkin bisa beribadah bukan tidak mungkin, sangat sulit mungkin. Tapi ketika kita satu amalan di bulan Ramadan ini kita lakukan, kita beramal, bersedekah, terus dihitung dan mendapatkan Lailatul Qadar, seperti kita sedekah 1000 bulan, ya Allah, nikmatnya begitu luar biasa sekali. Masya Allah, tabarakallah. Baik, nanti insya Allah akan ada lagi sesi sama Ustadz Farul Rozi, guru kita juga, guru kita bersama, yang nanti di mana Ustadz Farul Rozi juga akan memberikan ilmu untuk kita dalam arti bagaimana keutamaan-keutamaan bersedekah. Masya Allah. Nah, sebelum itu kita bersama-sama selanjutnya kita akan menyaksikan Masya Allah, sudah bersama kita guru kita Ustadz Dasat Latif PhD. Kita langsung sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Gaga. Ya. Waktu buka masker langsung kelihatan gantengnya Ustadz, Masya Allah. Saya malah terselamatkan dengan masker, tidak kelihatan senyumnya PC. Ya Allah. Ustadz lagi di Jakarta Ustadz? Ya. Jadi masih perjalanan dari bandara ya ke lokasi acara di Ritz-Carlton. Mohon maaf tuan-tuan guru sekalian yang hadir di tempat ini, adik-adik mahasiswa yang hadir di tempat ini. Inilah kalau orang Bugis bilang, melok mana nih patuju acaranya, malah si salah-salah nih. Ya, mau semua kita akomodir permintaan acara, akhirnya kacau rimba persilatan. Pesawat saya mestinya tadi jam 6 terbang dari Surabaya, tetapi ternyata diundur ke jam 8:20 menit, sehingga saya mestinya on time hadir di tempat ini. Ya, qadarullah. Semua Allah juga yang mengatur. Allah ingin membuka ladang amal kesabaran
dan bukan membuka sakwa sangka. Dede, salo misede Ustaz, gaya misede, ya. Terima kasih. Ya. Tidak, Ji, tidak, Ji. Ya. Ya. Ustaz, di sini ada Dr. Zaitun juga, Dr. Rasmin bersama kita. Tadi ya. Mungkin kalau yang bahasa Makassar tadi kayaknya cuma Ustaz Zaitun dan saudara-saudara kita dari Makassar yang tahu nih Ustaz. Roaming Ya. itu. Roaming. Baik Ustaz, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung mendengarkan ilmu dari guru kita Ustaz Dasar. Ya. Kepada Ustaz Dasar Latif, dipersilakan dengan segala hormat. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya tidak berani berceramah kalau di komunitas Wahdah Islamiyah karena semua guru-guru saya, Ustadz Zaitun Rasmin tentu tuan guru saya yang sangat saya hormati, sehingga saya hanya mau berkisah. Saya pernah mendengar kisah di depan pintu surga kelak ada 4 manusia yang bertengkar. Kenapa mereka bertengkar? Mereka masing-masing mau nomor 1 masuk ke dalam surga. Pertama, haji yang mabrur. Yang kedua, orang yang mati syahid. Yang ketiga, orang yang dermawan. Dan yang keempat, tuan guru, ustadz. Beributlah mereka di depan pintu surga. Haji mau masuk, ditarik sama orang mati syahid. Dan saya lebih dulu. Orang yang mati syahid mau masuk, ditarik pula sama orang yang dermawan. Saya lebih dulu, bos. Bertengkar. Allah perintahkan kepada Jibril. Jibril, kau turun periksa itu. Kenapa dia ribut depan pintu surga? Tentu bertanyanya bukan karena Allah tidak tahu. Ini hanya pelajaran buat kita. Turunlah mereka Jibril. Periksa satu-satu. Tersangka pertama, maju. Orang mati syahid. Kenapa kau merasa berhak nomor 1 masuk ke dalam surga? Jibril, saya dulu mati membela agama Allah. Ada yang menghina agama Allah, saya jihad. Nih, masih ada bekasnya darah-darah di bajuku ini. Katanya, orang yang mati syahid membela agama Allah, nomor 1 masuk surga. Katanya sih, saya juga dikasih tahu. Nah bilang Jibril, siapa kasih tahu kok? Nah bilang, Ustaz. Kalau begitu ndak boleh kulumbai ustazmu. Dosa kok kalau kau dahului ustazmu. Mundur kok. Mundur. Yang mati syahid. Maju orang kedua. Kamu, kenapa merasa nomor 1 berhak masuk surga? Jibril, saya dulu tuh haji mabrur kak. Bukan haji kajili-jili. Saya dulu sebelum haji masih suka mendomi. Sudah haji tinggalkan semua itu. Sebelum haji masih suka pakai celana pendek. Setelah haji tidak ada lagi. Katanya haji mabrur nomor 1 masuk surga. Katanya sih saya juga tidak tahu. Ditanya sama Jibril. Siapa kasih tahu kok? Ustadz. Kalau begitu sama. Mundur. Tidak boleh kau dahului ustadzmu. Mabusung kok. Mundur. Panggil orang ketiga. Kamu. Kenapa merasa berhak nomor 1 masuk surga? Dia bilang Jibril. Saya dulu banyak dikasih ke harta. Alhamdulillah banyak proyekku. Banyak harta Allah kasih kak. Tapi saya tidak nikmati sendiri. Saya bangun sekolah. Saya bantu anak yatim. Saya dirikan masjid. Intinya hartaku banyak nikmati. Katanya orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk surga. Katanya saya juga tidak tahu pastinya. Ditanya lagi. Siapa kasih tahu kau? Ustadz. Kalau begitu sama semua. Mundur kok. Tidak boleh kau dahului ustadzmu. Dosa kok. Mundur semua. Tanya orang ketiga, keempat. Kamu, kenapa merasa nomor 1 masuk surga? Ya, saya lah Ustaz itu yang tadi ceritakan semua ini. Saya Ustaz Dasar. Oh, kau Ustaz. Oh, kalau begitu, masuk ke Pale. Jalanlah ini Ustaz. Jalan. Tinggal beberapa langkah masuk ke dalam surga. Tiba-tiba dia istighfar. Astagfirullah. Nah bilang ini orang 3. Kenapa kau lagi? Talekang. Disuruh mau masuk surga. Istighfar kau lagi. Masuk kau cepat. Dia bilang begini. Jibril. Betul saya dakwai mereka. Betul saya nasihati mereka. Betul saya beritahukan mereka semua. Tapi saya ini bisa jadi ustadz karena ada orang kaya yang kasih saya duit beli buku. Saya bisa jadi ustadz karena ada orang kaya bangun sekolah di Stiba. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya bangun masjid tempat saya berdakwah. Saya ini bisa seperti ini karena jasa-jasanya orang kaya yang pemurah. Maka Jibril, saya malu mendahului orang kaya yang berjasa dalam hidup saya. Saya dahulukanlah orang kaya ini. Sampaikan kepada Allah, aku telah menerima hadiahnya, tapi aku menghormati orang kaya yang pemurah. Akhirnya disepakatilah pada saat itu, orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk ke dalam surga. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih. Mau masuk ke dalam surga nomor 1
silakan jadi dermawan. Tapi kalau mau masuk nomor 1, menjadi pelit, nah bilang orang di kampungku seke, kikir galap aku jambatan, nomor 1 kau juga. Kemana? Ke neraka. Pilih mi, Ustadz, bagaimana kita mau bersedekah Ustadz? Nah kita miskin, justru karena kita miskin harus rajin bersedekah. Saya bukan ahli tafsir, tapi sepaham saya dalam Al-Quran, Allah jelaskan, kau tanam 1 biji, ibarat, ya, kau tanam 1 biji, kalau kau bersedekah, ibarat 1 biji kau tanam, tumbuh 7 bulir. 7 bulir itu 7 batang. Lalu 7 batang ini menghasilkan 100 buah. 100 buah. Masya Allah. Berarti 1 Allah balas 700 kali lipat. Itu di luar Ramadan. Bagaimana pula kalau dalam Ramadan? Lebih banyak lagi. Kalau saudara-saudaraku, kenapa ini doaku tidak dikabulkan? Kasekiko. Kenapa ini kodong banyak sekali masalah dalam rumah tanggaku? Karena kau pelit. Yakin. Kan mohon maaf Ustadz Zaitun. Setahu saya ada petunjuk agama. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, ditolak dari bencana, maka hendaklah dia bersedekah. Coba. Alhamdulillah. Dan sampai detik ini, saya belum pernah orang melihat bangkrut gara-gara sedekah. Tidak ada saya dengar berita, Ustadz, itu di kompleks Dopuli yang miring rumahnya, yang warna putih, bangkrut Ustadz. Kaya sekali dulu. Kenapa? Rajin sedekah. Tidak ada. Kita orang Sulawesi, mohon maaf kalau ada keluarganya di sini. Almarhum orang tua kita Haji Andi Sose. 165 masjid dibangun. Tidak pernah saya dengar bangkrut. Tidak pernah saya dengar dia digosipin yang jelek-jelek. Yang selalu saya dengar hanya satu. Habis kawin lagi. Masya Allah. Karena rajin sedekah, banyak yang sedang dia. Dan percaya, saudara-saudara sekalian, tidak ada orang senang orang pelit. Orang bertetangga dengan orang pelit, antara orang pelit, orang kaya, pilih mana? Pasti pilih orang dermawan. Senang mana? Teman yang pelit atau dermawan? Pasti senang dermawan. Penang mana? Anggota DPR yang pelit dengan dermawan? Pasti senang dermawan. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Saya bilang, jangkung di rumah anak pelit gitu, seke. Padahal dia juga seke. Begitu jelek, itu pelit. Nah, saudaraku, mari sumbangkan harta. Bagaimana supaya bisa bersumbang? Saya tidak tahu dalilnya. Yang penting begini akalku saya kalau mau bersumbang. Saya bersedekah bukan karena niat memberi, tapi saya nitip di stibah. Saya nitip di anak yatim. Simpangin uangku, jangan simpangi, pakai nih, tapi nanti di akhirat kasih Kak. Kalau niat kita dalam hati menitip, sama kalau orang menabung toh, makin banyak kita suka. Tabung nih, supaya dia dipakai besok. Di dunia saja kita perlu tabungan, padahal dunia ini hanya sesaat. Gimana kehidupan akhirat kelak? Coba, saya pergi merantau ke Parepare, ke Irian. Wah, di sana tidak enak. Banyak teroris, pengacau negara. Masih boleh pulang ke Makassar, ke kampungku di Pinrang jadi petani. Saya merantau ke Sabah, Malaysia. Tidak enak di sana. Kerja sawit, sedikit gajinya. Pulang lagi di kampungku di Bungi, menjadi petani. Saya merantau ke Jakarta, jadi sopir. Wah, ternyata tidak enak, cerewet penumpangnya. Saya boleh balik lagi ke kampungku. Masih ada harapan balik kampung. Tapi kalau masuk di kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ bos. Tidak boleh kau lagi keluar. Nah, apa yang bisa menyelamatkan orang di kubur? Satu di antaranya, sedekah. Ibu bapak yang menyaksikan acara ini, terutama ini ibu-ibu. Kalau ibu-ibu meninggal, siapa yang pakai itu cincin ibu? Siapa yang ngambil itu galantai ibu? Siapa yang ngambil itu rantai tak? Siapa kira-kira ibu? Pasti ibu-ibu jawab, anakku Ustaz. Bukan anak ibu. Siapa? Istri kedua. Kan kawin lagi bapaknya itu. Menikah lagi suami tak, kalau meninggal maki. Nah, siapa yang ngambil itu harta tadi kita pakai? Istri kedua. Maka daripada dipakai istri kedua, lebih baik ibu sedekah memang. Nah, saya ingat lagi, wallahu alam, saya tidak tahu pasti juga kisah Isra Mi'raj ini. Saya baca di kitab Durratun Nasihin bahwa nanti ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada orang menanam sebuah pohon. Biji, bukan pohon, biji. Lalu begitu dia tanam,
hebatnya langsung tumbuh. Hebatnya lagi langsung berbuah. Hebatnya lagi langsung bisa dipanen. Hebatnya lagi dipanen buahnya, muncul buah baru. Panen lagi, muncul buah baru. Tanam, langsung panen. Kira-kira ada Bapak Ibu dengar di Indonesia tanam langsung panen? Kalau di kampungku, tanam gagal panen. Maka Allah menyediakan lahan di dunia untuk langsung panen. Apa lahannya? Sekolah tiba. Apa lahannya? Masjid. Apa lahannya? Panti asuhan. Silahkan. Silahkan. Karenanya janganlah bersifat pelit, bakil, dedekut, seke, kikir galap jambatan. Mari menjadi dermawan. Mari menjadi dermawan. Mari menjadi dermawan. Saya terharu ada di mahasiswa 50.000. Subhanallah. 50.000 bisa jadi lebih tinggi nilainya di hadapan Allah daripada koruptor yang menyumbang karena pilkada sebanyak 100 juta. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, saya tidak berpanjang lebar. Ya, ini saja yang saya sampaikan bahwa bersedekah. Ustadz, saya miskin. Kita miskin karena kita malas bersedekah. Ustadz, saya mau sedekah, tapi saya hanya butuh tenaga, saya punya kekuatan. Ya, sedekahlah dengan tenaga. Ustadz, saya tidak punya tenaga, Ustadz, tapi saya punya kecerdasan menggambar. Kasihlah gambarnya itu ke sekolahnya Stiba. Bagaimana gambarnya? Ustadz, saya tidak punya otak, tidak punya kemampuan tenaga juga, tapi saya punya duit. Ya, sedekahlah dengan duit. Tidak ada duit, Ustadz. Saya juga tidak cerdas, saya juga tidak punya tenaga. Sedekahlah dengan apa? Kau lebih baik diam, jangan berfitnah. Oh, itu anu lagi, apa sih ada lagi penyalahgunaan dana. Dia mau saja, yang pokoknya bicara. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, sebagai wujud kecintaan saya kepada teman-teman di Stiba, hari ini saya bersedekah 10 juta rupiah, insya Allah. Saya transfer ke rekening yang siapa nanti panitianya. Terima kasih semua. Saya mohon maaf, saya ditunggu lagi ini mobil tak putar-putar nih. 4 kali misalnya mau putar karena ndak enak ceramah di parkiran. Panitia sudah menunggu saya juga. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Terima kasih keluarga besar Wahda Islamiyah dan Stiba yang materi-materi dakwah saya banyak mengutip dari ilmu-ilmu dari tuan-tuan guru yang ada di Wahda Islamiyah. Saya berdoa mudah-mudahan Ustadz Ikhwan Abdul Jalil, Ustadz Zaitun Rasmin selalu dikuatkan dalam berdakwah. Kita dalam kondisi rezim yang kadangkala kita beramar-maruh, tapi kita dianggap radikal. Harus punya jiwa yang kuat, persaudaraan yang kuat. Jangan kita saling memaki dalam dakwah. Kita harus berjiwa besar menerima perbedaan dalam metode dakwah kita. Mari kita rapatkan kekuatan, karena kita pada saat ini berada di tengah-tengah yang kadang ulama dihina, kadang ulama dilecehkan. Tapi kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh sangka buruk. Baik sangkalah terus. Mudah-mudahan masa-masa yang akan datang, Indonesia sebagai mayoritas Islam, kita bisa menikmati kepemimpinan yang betul-betul menjadi rahmat. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadana. Jazakallah khair Ustaz. Saat Masya Allah ya. Masya Allah. Balik lagi. Tadi Ustadz sudah sampaikan satu kisah, tapi bagaimanapun juga kisah itu sangat bermakna. Bermakna yang bisa kita ambil pelajaran, ambil ibrohnya ya. Masya Allah, luar biasa. Intinya dari semua, tadi kan ada 4 orang yang disampaikan oleh Ustadz, Haji yang mabrur, mati syahid, orang dermawan, dan ada seorang Ustadz. Dan yang Masya Allah, yang paling ya dari kisah tersebut ya, ada Ustadz. Kenapa menjadi Ustadz? Karena Alhamdulillah atas izin Allah, ada orang dermawan yang menyekolahkan Ustadz untuk bisa menjadi seorang Ustadz. Masya Allah. Jadi teman-teman sekali lagi, Masya Allah, mari kita niatkan, mari kita maksimalkan di 10 terakhir Ramadan ini ya, insya Allah malam ini. Jadi seperti disampaikan oleh Ustadz Saiban juga bahwa
Rasulullah SAW bagaimana begitu dermawan, apalagi di bulan Ramadan ini. Lebih dermawan lagi, apalagi sebentar lagi nih, 10 terakhir Ramadan, kita maksimalkan lagi. Saudara-saudaraku semua, sudah saat memang karena ada satu kajian lagi yang memang harus diisi oleh beliau, jadi beliau pamit sekarang ya. Alhamdulillah. Tapi nanti insya Allah kita akan bersama-sama mendengarkan juga ilmu dari guru kita, Kiai Haji Ustadz Dr. Zaitun Rasmin LCMA. Tapi sebelum itu kita akan bersama-sama. Assalamualaikum ya Allah Ustaz dan yang hadiah terbesar kami yang tadi Ustaz Zaitun. Baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama-sama dari Ustadz Syaibani ataupun mungkin dari kalau dari rundown yang saya perhatikan, saya lihat sekarang ini, sekarang adalah giliran dari Ustadz Farul Rozi. Nah, Masya Allah ini Ustadz muda nih, Masya Allah. Oh ya benar, Ustadz Farul Rozi. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Farul Rozi. Assalamualaikum wabarakatuh, Mas Teguh Wisnu, Masya Allah, sehat selalu. Langkahnya aja udah kelihatan ini pemain bola nih. Masya Allah, Masya Allah. Sehat Bang Teguh, Bang Teguh ya, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz, gimana kabarnya? Alhamdulillah, bikhair, Masya Allah. Sehat terus Insya Allah, dimudahkan setiap urusan Bang Teguh Wisnu. Terima kasih atas kontribusinya untuk kampus kami, Stiba Makassar, Insya Allah. Amin. Silakan Ustadz Farul Rozi, silakan. Ya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Teman-teman yang berbahagia, para asatid yang dimuliakan Allah dan seluruh donatur kita yang hadir pada kegiatan hari ini, Masya Allah. Sekarang kita sudah sampai pada angka 400 sekian juta. Sedikit lagi insya Allah kita akan sampai pada target kita 2 miliar yang insya Allah dengan itu kita bisa mewujudkan dua buah asrama yang nantinya akan menjadi amal jariah kita. Dikatakan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ketika anak Adam itu meninggal, dia diikuti oleh 3 hal, saudara sekalian. 2-nya pergi meninggalkannya, dan 1 yang setia bersamanya. Apa yang 2 meninggalkan? Keluarganya dan hartanya. Lalu apa yang menemaninya? Amalannya. Dan subhanallah, ketika kemudian orang meninggal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Kafirun, "Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, wallahu khabirun bima ta'malun." Allah tidak akan menunda ajalnya seseorang ketika kemudian telah datang ajal tersebut. Tapi apakah Anda tahu ketika kemudian mereka dibangkitkan di akhirat kelak? Lalu apa yang kemudian ingin mereka lakukan setelah kemudian mereka mengetahui bahwa hidupnya telah selesai? Mereka sudah berada pada kehidupan yang lain di akhirat. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala anfusukum an dzikrillah." Jangan sampai engkau dilalaikan dari hartamu dan dari anakmu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalik, dan siapa yang dilalaikan dengan itu, faulaika humul khasirun, itulah orang-orang yang merugi. Lalu Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah apa yang kami berikan kepada kalian. Ini titipan Allah semua. Kata Ustaz Dasa tadi, ibaratkan kita titipkan ke anak yatim, titipkan ke fakir miskin. Dan yang lebih dahsyat lagi kalau kita bisa menitipkan itu ke sebuah pembangunan asrama yang mungkin akan bertahan lama dan akan dipakai, menghadirkan nanti, melahirkan alumni-alumni yang menjadi ustadz. Subhanallah, banyak sekali asatid-asatid kita yang telah berdakwah dari lisan-lisan mereka, dari pergerakan-pergerakan mereka telah lahir umat-umat yang tercerahkan. Ada yang bisa mengaji lewat lisan-lisan mereka. Anda bisa bayangkan, mungkin Anda dan kita semua tidak bisa melakukan itu, tapi lewat asrama ini, lewat pembangunan gedung ini, kita bisa menghadirkan orang-orang yang kemudian menjadi tangan kanan dakwah, yang kemudian mereka lah dengan itu akan melanjutkan perjuangan dakwah ini. Subhanallah, Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan apa yang kami rezekikan pada kalian, min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kematian itu. Fayaqula rabbi laula akhartani, lalu ada orang yang akan mengatakan, ya Allah, seandainya engkau tunda ajalku, seandainya engkau berikan aku kesempatan lagi Allah untuk kembali ke dunia. Apa kata mereka? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Kata para ahli tafsir, mereka hanya berniat satu, agar aku infakkan semua hartaku ya Allah, wa akum minas salihin, dan agar aku termasuk orang-orang yang saleh. Ya, ahlan wa sahlan Ustaz Syaibani, tafadhal. Ya, kita bantu insyaallah. Baik, silakan Ustaz, saya akan membacakan saja. Ya. Baik, di sini saya akan bacakan donasi yang sudah masuk ya. Alhamdulillah, dari Bapak Haji Abdul Malik ya.
5 juta rupiah. Masya Allah. Dari Bapak Zulkifli Zain, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, ahlan wa sahlan, 10 juta rupiah. Masya Allah. Dari Haji Fatahudin, anggota DPRD Kabupaten Sidrap, 10 juta rupiah. Masya Allah. Dari Bapak Haji Malik Ibrahim tadi ya, 5 juta rupiah. Allahu Akbar. Dari Bapak Samstibar di Palu, kemenakannya Haji Zulkifli, 10 juta rupiah. Allahu Ya. Akbar. Masya Dari Allah. Cordova Komputer, 10 juta rupiah. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Silakan dilanjut, Ustaz. Nanti saya lanjutkan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini kesempatan sangat berharga, dan ingat, ajal kita belum tentu kemudian niat baik kita itu lebih dahulu kita bisa tunaikan daripada kemudian ajal kita yang datang, karena ajal dan niat baik ini terus saling berkejaran, saudara sekalian. Makanya Allah mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Padahal kebaikan hendaknya kita bertanafus, saudara sekalian. Segerakan. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, saya nanti saja, Ustaz. Nanti pas Ramadan, nanti malam 21, 27, malam 29. Masalahnya ajal itu kita tidak bisa prediksi, saudara sekalian. Lain lagi kemudian ada yang mengatakan, Ustaz, saya simpan saja nanti setelah Lebaran. Khawatirnya godaan syaitan lebih kuat. Segera infakkan, saudara sekalian. Mumpung kita masih kemudian diberikan kesempatan, dan sebaik-baiknya kebaikan itu kebaikan yang disegerakan, khairul bir ajiluh. Haji Hanafing Bone ya, dari saudara kita Haji Ferianto, 10 juta rupiah. Ibu Hadrah, 1 juta rupiah. Masya Allah. Yayasan Darul Mushaf, 1 juta rupiah. Supardi Laida, 1 juta rupiah. Masya Allah, tabarakallah. Usman Duha dari Tarakan ya, 1 juta rupiah. Masya Allah. Safid Gia, 250.000. Masya Allah. Indah Wahyuni, 500.000 rupiah. Tabarakallah. Siti Rahmah, 1 juta rupiah. Masya Allah. Kurma Assaram, 1 juta rupiah. Ustaz, itu ada dari Cul Desak, ya, 5 juta rupiah. Masya Allah, Allah Akbar. 1 juta rupiah, tabarakallah. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, teman-teman sekalian, ini kesempatan ya. Sebelum memasuki 10 hari terakhir, saatnya lah sekarang kemudian kita jor-joran di jalan Allah. Mudah-mudahan dengan jor-joran kita ini, kita dimudahkan dapatkan malam yang terbaik, saudara sekalian. Malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Kata Allah, lebih baik dari 1000 bulan. Dan inilah kesempatannya. Mumpung kemudian kita berada dalam Zoom ini, belum tentu setelah kita keluar dari Zoom ini, niat kita masih sama. Ingat, syaitan itu sangat halus dalam menggoda. Kita niat sedekah 10 juta, keluar dari Zoom sudah berkurang 5 juta. Bertambah 10 hari, berkurang lagi 5 juta. Dan begitulah syaitan, saudara sekalian. Dan selalu ada cara-caranya untuk menggagalkan kebaikan anak cucu Adam. Iya. Ibu Nur Pisah ya, 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Bapak Abdullah, 1 juta rupiah. Masya Allah. Bapak Nasruddin, 250.000 rupiah. Allahu Akbar. Bapak Zulfan, 1 juta rupiah. Bapak Sambil ya dari Makassar, 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, jangan sampai ada di antara peserta yang hadir 8.000 sekian yang mendengarkan kajian dari Ustadz kita, Ustadz A'agim, Ustadz Dasat Latif, dan dari guru kita sebentar, Ustadz Zaitun Rasmi Hafizahullah Ta'ala, yang kemudian hadir pada kesempatan ini lalu melewatkan kebaikan ini. Ingat, saudara sekalian, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Kita akan berbondong-bondong masuk surga. Mudah-mudahan semua yang kemudian menginfakkan hartanya, jangan ada satupun dari 8.000 sekian yang hadir yang kemudian tidak menyedekahkan hartanya, karena na'udzubillah, takutnya kita sudah rombongan nih masuk ke dalam surga gara-gara amalan ini, gara-gara ibadah ini, dan ada yang ketinggalan. Jangan sampai, saudara sekalian. Untuk itu, Ustaz, saya 2 juta rupiah, Ustaz. Ya, jazakumullah khairan, Ustaz. Ustaz Mahfud Razi, 2 juta rupiah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini saya bacakan yang masuk dari Palu, Ibu Helda, 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Ummu Abidah, 100.000. Ada Ibu Maimunah ya, 2.500.000. Allahu Akbar. Nurmini almarhumah, 500.000 rupiah. Allahu Akbar. Tolong ditampilkan yang terakhir berapa sekarang posisi dana kita ya, sambil teman-teman insyaallah segera merenung dan segera transfer. Nanti di saat guru kita menyampaikan materi, kesempatan untuk segera membuka mobile banking atau segera ke ATM sebentar sekali, transfer, lalu kemudian berikan laporannya. Posisi di berapa angka sekarang? Sudah sampai 500 insyaallah ya. 522 juta. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa mencapai 1 miliar ya, ya, insyaallah. Atas barakatillah, insyaallah. Barakallahu fikum. Ya. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya, siap. Kita berikan waktu kepada Ustaz kita, guru kita, Ustaz Zaitun Rasmi Hafizahullah Ta'ala. Barakallahu fikum. Insyaallah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terima kasih jazakumullah khairan Mas Teuku ya, yang atas nama saya maupun atas nama keluarga besar Wahda Islamiyah dan Stiba mengucapkan syukron jazakumullah khairan atas kesediaan antum membersamai dalam kegiatan Tabligh Akbar dan fundraising ini. Juga terima kasih sebelumnya tentu kepada Agim, Ustadz Dasat, ya, guru-guru kita yang telah memberikan manfaat yang luar biasa ya dalam acara Tabligh Akbar kita ini. Juga terima kasih Ustadz Syaibani, Ustadz Fahru Rozi ya atas upaya membantu penggalangan dana ini dan seluruh panitia yang memberi kesempatan kepada saya juga untuk berbicara pada kesempatan yang sangat baik ini. Saya ingin ya menyampaikan kepada kita semua bahwa apa yang dapat kami sampaikan ya sebagai ustadz, sebagai dai, ini adalah sesuatu yang pertama menjadi kewajiban kami ketika kami memberikan pengetahuan, ketika kami menyampaikan dakwah. Sungguhnya dakwah itu ya pertama adalah untuk kami, dan ketika mendengarkan nasihat-nasihat dari dai lain, dari ustadz lain, terasa betul bahwa itu sangat mengena, ya sangat penting bagi kami. Maka tadi mendengar ustadz, mendengar Agim dan Ustadz Dasat ya, terasa sentuhan-sentuhannya. Ustadz Agim mengingatkan tentang pentingnya keikhlasan di dalam amal ini, dalam perjuangan ini, dalam pengorbanan dan infak ini. Lalu Ustadz Dasat mengingatkan tentang semangat juang yang harus dimunculkan dengan adanya optimisme terhadap masa depan yang lebih baik bagi umat, bangsa dan negara kita tercinta ini. Saya juga ingin berpartisipasi dalam kegiatan fundraising ini yang sangat penting, karena lembaga Stiba sebagai pusat pembinaan calon dai dan calon ulama tentu merupakan suatu jalan jembatan emas ya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi jembatan emas untuk ikut mewujudkan kemuliaan umat ini, Aizul Islam wal Muslimin. Sebab kemuliaan umat bisa lahir bila ada jumlah yang cukup dari para dai, apalagi para ulama, yang tentu tidak akan lahir kecuali dari sebuah pembinaan, sebuah pendidikan yang kuat, pendidikan yang dilakukan secara intensif. Mereka mempunyai waktu yang cukup, karena itu perlu diasramakan. Sebab tulul mulazama, lamanya berinteraksi dengan para guru, apalagi para murabbi yang mukhlis ya, yang sungguh-sungguh, ini sangat penting dalam melahirkan dai-dai handal dan calon-calon ulama penuntun umat di masa yang akan datang. Dan ya sebagaimana Ustadz Dasat, saya juga ya walaupun mungkin belum bisa cash sekarang, tapi saya sudah niatkan juga insya Allah dari diri saya untuk menyumbang 25 juta rupiah ya untuk proyek Stiba ini ya, agar bisa ya sedikit banyak apa yang kami sampaikan juga menjadi sesuatu yang kami berusaha mengamalkan. Namun ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menyampaikan ini sesungguhnya sangat khawatir kemudian tidak diterima di sisimu ya Allah, karena masih ada di hati terselip keinginan-keinginan, harapan-harapan mendapatkan pujian manusia, mendapatkan apresiasi dari kawan-kawan. Tapi ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mengetahui bahwa Rasulmu, kekasihmu, Nabi junjungan kami Muhammad SAW telah memberikan contoh bahwa
menyumbang di depan orang banyak, menyumbang dengan terang-terangan, berdonasi secara terbuka, itu bisa bertambah pahalanya ketika itu menjadi contoh dan diikuti oleh orang lain. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sering dalam dilema. Yang saya maksud kami bukan saya pribadi, tapi banyak dari kaum muslimin. Saya yakin banyak dari yang hadir di sini, apalagi para dermawan yang telah dititipi Allah SWT harta benda yang cukup, sering dilema akan memberikan dalam keadaan terbuka, mengumumkan atau diumumkan oleh panitia apa yang disumbangkan untuk menjadi qudwah, tapi di sisi lain merasa berat kalau itu membangkitkan atau memberi peluang nafsu untuk ria, untuk dipuji. Tapi ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkaulah yang Maha Pengasih, Engkaulah pemberi petunjuk, Engkaulah pemberi taufik. Berikanlah petunjuk pada kami ya Allah, untuk mendapatkan yang terbaik di sisi-Mu, untuk kami terus bisa berinfak dan berbuat serta berjuang di jalan-Mu. Dan kami berharap menjadi contoh bagi yang lain, karena memang kami memerlukan teman, memerlukan kawan, memerlukan saudara-saudara kami untuk bersama di dalam perjuangan yang mulia ini. Namun ya Allah, jagalah hati kami ya Allah. Kami tidak bisa menjaganya kecuali dengan taufik-Mu, kecuali dengan hidayah, termasuk apa yang sekarang dilakukan oleh saudara-saudara kami di Stiba dengan fundraising ini. Terpaksa harus menyampaikan kebaikan-kebaikan yang ada pada Stiba, menyampaikan hal-hal yang jagalah mereka ya Allah, jagalah niat mereka, tetapkanlah pahala mereka ya Allah, janganlah kemudian itu berkurang karena apa yang ditampilkan kepada manusia. Jadikanlah kami ya Allah hanya ingin ridho-Mu, hanya ingin bantuan-Mu, hanya ingin surga-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim, tempat yang menjadi cita-cita dan harapan kami, dan tempat satu-satunya yang menyelamatkan kami di akhirat sana, di kehidupan abadi. Tidak ada tempat lain ya Allah. Kalau Engkau haramkan surga bagi kami, di mana kami ya Allah? Pasti di neraka, dalam penderitaan yang abadi. Na'udzubillah min dzalik. Mudahkanlah bagi kami untuk meraih surga-Mu ya Allah. Mudahkanlah saudara-saudara kami yang hari ini insya Allah akan semuanya menyumbang. 8.000 orang insya Allah tidak akan menyanyiakan kesempatan ini ya Allah, walaupun dengan sedikit saja yang mereka miliki. Mungkin dengan angka puluhan ribu, ratusan ribu, atau berapapun. Terimalah ya Allah di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan yang karunia-Mu bercucuran. Mudahkanlah hati kami ya Allah. Semua kami yang hadir ya Allah, mudahkan untuk menyumbang berapapun. Dan terima ya Allah, terimalah ya Allah untuk mengantarkan kami ke surga-Mu. Kami memang tamak ya Allah, tamak kepada-Mu ya Allah. Kami hanya bisa sedikit, tapi mengharapkan surga-Mu. Apa yang kami berikan ini juga adalah dari-Mu ya Allah. Andaikan kami menyumbang seluruh harta kami seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu juga milik-Mu ya Allah.
hanya karena Engkau ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau anggap sumbangan kami, sedekah kami, donasi kami adalah bentuk pengorbanan dari kami. Alangkah pemurahnya Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Teman-teman di Stiba telah mendedikasikan pada umat, dan ini Engkau yang Maha tahu, agar Stiba menjadi jalan mereka berkontribusi bagi kemajuan dan kejayaan atau kemuliaan umat ini ya Allah. Tidak ada yang mudah kecuali Engkau mudahkan ya Allah. Maka di bulan-Mu yang mulia ini, mudahkanlah mereka dan kami semua mewujudkan harapan dan cita-cita ini. Dan Engkau yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, adalah hal yang sangat mudah bagimu ya Allah untuk memberikan taufik pada kami mewujudkan cita-cita dan harapan itu. Kami ingin seperti orang-orang beriman yang Kau panggil dalam surah As-Saff yang dibacakan oleh qari kita tadi, oleh qari kami tadi. Engkau mengajak kami, orang-orang yang beriman. Engkau berikan kehormatan pada kami untuk berjuang di jalan-Mu dengan harta dan dengan diri kami yang Kau tukarkan dengan surga-Mu. Dan Engkau katakan ya Allah bahwa itulah kemuliaan yang agung, itulah kemenangan yang agung. Dan selain itu Engkau janjikan pada kami pertolongan dan kemenangan, kemenangan yang membawa umat ini jadi mulia, umat Islam menjadi mulia, yang membawa rahmat bagi semua manusia, bahkan seluruh makhluk-makhluk yang ada di sekeliling mereka. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami semua yang hadir dalam tabligh akbar ini mengharapkan menjadi orang-orang yang selalu di dalam hidupnya berjalan menuju surga-Mu dan bermanfaat untuk kemuliaan agama dan hamba-hamba-Mu yang beriman. Berikanlah taufik-Mu ya Allah kepada kami. Mudah-mudahan kami semua tergerak dari hati kami untuk menyumbangkan sebesar-besarnya apa yang telah Engkau amanahkan pada kami, dari tenaga dan dari harta kami. Mudahkanlah ya Allah. Mudahkanlah agar kami tidak memandang, andaikan menyumbangkan separuh dari harta kami. Mudahkanlah ya Allah, kami tidak memandang itu sebagai sesuatu yang besar, karena ini adalah milik-Mu ya Allah. Dan inilah titipan kami yang mudah-mudahan Engkau balasi dengan berlipat ganda di akhirat. Dan dengan kemurahan-Mu ya Allah, juga Engkau lipat gandakan rezeki kami di dunia ini sepanjang hidup kami di dalam ridha-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Inilah sedikit yang dapat saya sampaikan kepada para jamaah, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal soleh di sisi Allah SWT. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita tadi melihat dan mendengarkan arahan dan nasihat dari guru kita Ustaz Zaitun Rasmin Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau menyentuh hati kita semua dengan mengatakan andaikan kemudian kita menginfakkan semua harta kita di jalan Allah, dan ternyata kita belum tahu seberapa banyak itu di sisi Allah. Toh ini juga semua pemberian Allah. Apa yang kita infakkan adalah apa yang Allah titipkan kepada kita. Apa yang Allah berikan dan kita infakkan itu juga bukan seberapa dibanding yang diinfakkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Kita bukan siapa-siapa dan kita akan
tidak akan kembali kecuali akan kembali menjadi sebuah tanah yang tidak akan ada lagi kecuali nama-nama kita yang akan terkenang dan amal-amal kebaikan kita yang akan menolong kita di kuburan kelak. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu. Kata Allah, siapa yang mau menitipkan hartanya, meminjamkan hartanya di jalan Allah, lalu kemudian Allah akan lipat gandakan harta-harta tersebut di akhirat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, marilah kesempatan ini pada momentum yang sangat tepat ini kita pakai untuk bersegera dalam kebaikan, berfastabiqul khairat, fi dzalika falyamalil amilun. Dan pada waktu inilah sedaknya orang-orang yang ingin beramal hendaklah segera dalam beramal. Kita masih membuka kebaikan ini hingga nanti insya Allah di akhir Ramadan kelak. Ucapan terima kasih besar yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh donatur yang telah menginfakkan hartanya. Yakinlah dan percayalah, Rasulullah tidak akan pernah berbohong. Mana qasad sadaqatu min mal adalah janji dari Rasulullah SAW. Tidak akan berkurang harta yang diinfakkan, yang dikeluarkan di jalan Allah. Mana qasad, justru akan bertambah. Bahkan rumus dari Allah, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah, seperti satu biji ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah. Ambatat sab'a sanabil, yang akan tumbuh jadi 7 rantai, 7 tangkai. Lalu kemudian fi kulli sumbulatin mi'atu habba, di setiap tangkainya akan tumbuh lagi 100 biji. Wallahu yudha'if. Dan ingat sabda Allah, ingat kata Allah dalam Al-Quran ini, dalam ayat ini, ketika Allah mengatakan Allah yudha'ifu liman yasha, setelah Allah kalikan 700, Allah mengatakan di penghujung ayatnya wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan lipat gandakan lagi semau Allah. Betullah kata Ustaz kita, berapapun yang kita mampu, berapapun yang kita bisa bagikan, tentu itu akan menjadi perhitungan di sisi Allah yang luar biasa. Amalan-amalan kita tergantung keikhlasan kita, Allah melihat itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Mari saudara-saudara sekalian menjemput malam Lailatul Qadar, menjemput 10 hari terakhir ini di penghujung tausiah tabligh akbar dari 3 guru kita tadi. Telah terbuka donasi yang kemudian bisa kita menjadikan donasi ini sebagai jembatan kita menuju surga Allah Azza wa Jal. 1000 bulan yang kemudian akan terus menjadi amalan kita hingga akhirat. Mungkin usia kita cuma 60 tahun, tapi usia asrama ini, lalu ustadz-ustadz yang lain dari asrama ini 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, bahkan dari anak mereka, cucu-cucu mereka, bahkan semua generasi-generasi mereka akan lahir dari sebuah asrama yang ternyata kita tidak sadar pada tanggal 2 Mei, di hari Ahad ini, di 20 Ramadan ini, ternyata disinilah menjadi cikal bakal asrama yang akan melahirkan ribuan, bahkan puluhan ribu. Bahkan kita tidak akan pernah mengetahui berapa banyak lagi yang Allah akan takdirkan untuk menjadi pejuang-pejuang dakwahnya, menyebarkan kalimat la ilaha illallah di seantero negeri ini. Kita tidak akan pernah tahu bahwa ternyata bisa jadi inilah sedekah kita yang menyelamatkan kita dari api neraka, yang mengajak kita menarik tangan-tangan kita ke surga Allah. Bahkan bisa jadi nanti kelak di akhirat, gara-gara amalan ini, gara-gara sedekah berjamaah ini, kita akan saling mencari di akhirat. Lalu kemudian Allah mengatakan, sudahlah masuklah 8.000 orang ini ke dalam surgaku, subhanallah. Karena mereka berbondong-bondong untuk menginfakkan hartanya, berjamaah dalam sebuah kebaikan di jalanku. Maka Allah bisa saja kemudian memukul rata, lalu kemudian menjelaskan kita semua untuk masuk ke dalam surganya. Dan itulah kekuasaan Allah. Allah yaf'alu ma yasha. Allah mengerjakan apa yang kemudian dia ingin kerjakan. Dan saudaraku, pada kesempatan ini, di akhir ini, kami masih membuka kesempatan. Tolong ditampilkan panitia. Saat ini kita berada pada posisi angka tadi 720, sekarang 798 juta. Sedikit lagi dari target kita, para panitia, para asatid, kita mentargetkan 1 miliar insya Allah. Minimal kita bisa hadirkan, kita bisa sumbangkan, kita bisa persembahkan di jalan Allah Azza wa Jal. Tersisa 200 juta sekian. Dan mudah-mudahan nanti sambil berjalan, 1 miliar ini kita bisa sudah memulai pembangunan asrama kita. Insya Allah di tengah perjalanan, kita selalu yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan orang-orang yang berbuat kebaikan. Sedikit lagi saudara sekalian. Sekarang 994 juta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedikit lagi. Ada yang ingin menyempurnakan mungkin sampai 1 miliar. Atau kita tunggu sedikit lagi dan insya Allah kita akan sampai pada angka itu. Bahkan insya Allah target untuk menjadikan 2 miliar. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan sebelum hilal Idul
Idul Fitri terlihat. Mudah-mudahan sebelum hilal Idul Fitri terlihat, pembangunan setiba. Dana 2 miliar yang insya Allah bagi Allah ini kecil. Dan apalagi kalau kemudian kita berjamaah untuk bersama-sama mengeluarkan harta kita dalam kebaikan ini. Allahu Akbar. Itu bukan sekedar harapan, tetapi akan menjadi kenyataan yang Allah wujudkan dalam harapan kita, yaitu terbangunnya 2 asrama putri kita insya Allah. Sekarang sudah 1 miliar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbana, alhamdulillah, ya Rabb, ya Rabb. Rabbana taqabbal minna. Semoga Allah menerima semua amalan-amalan kita pada kesempatan hari ini. Ingat doa ini dibaca Nabi Ibrahim setelah dia membangun Ka'bah, agar kemudian kita terhindar dari segala penyakit hati, agar kita terhindar dari segala macam yang bisa merusak keikhlasan kita. Mari kita berdoa dengan mengatakan, Rabbana, ya Tuhan kami, taqabbal minna, terima amalan semua orang-orang yang mendonasikan hartanya hari ini ya Allah. Tambahkan bagi mereka rezekinya ya Allah, limpahkan bagi mereka kesejahteraan bagi keluarga mereka ya Allah. Sayangi mereka, lindungi mereka ya Allah. Jaga setiap orang-orang yang mendonasikan hartanya pada kesempatan hari ini ya Allah, dan mudahkan ya Allah di sisa pembangunan kami yang masih tersisa sekitar 900 sekian juta ya Allah. Mudahkan ya Allah, agar mudah-mudahan ini bisa terwujud sebelum hilal Idul Fitrimu ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudahkan kami, izinkan kami untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan infak kami ini ya Allah menjadi pemberian kami yang Engkau berikan kepada kami, taufikmu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang Engkau mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik. Bagi teman-teman yang kemudian masih ingin menunggu gaji bulanannya dan seterusnya, atau mungkin menunggu hartanya, atau mungkin ada warisannya, atau mungkin menunggu sesuatu yang ingin disedekahkan, kami masih membuka donasi ini. Silahkan teman-teman melihat yang ada di pamflet, ada rekening di sana, bisa difoto, lalu kemudian nanti diabadikan, lalu kemudian bisa di-share saudara sekalian. Kalau teman-teman mungkin mengatakan, Ustadz, uang saya cuma 100.000 Ustadz, tapi saya punya komunitas yang banyak, saya punya teman-teman yang banyak. Mungkin teman-teman kita bisa menyumbang 50.000 per orang atau 10.000 per orang. Kalau dikali dengan 100.000 orang teman kita, atau dikali 1.000 orang teman kita, bukan hanya kita yang mendapatkan kebaikan teman-teman sekalian. Ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dal 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan seseorang dalam kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama sesuai dengan orang yang menunjukkan tersebut. Maka kami berharap saudara sekalian, baik yang sudah menginfakkan hartanya atau yang belum menginfakkan hartanya, jangan pernah berhenti untuk men-share atau membagikan apa saja yang berkaitan dengan donasi setiba ini, donasi gedung ini insyaallah. Mudah-mudahan dengan pembagian share kita di medsos kita, Instagram kita, Facebook, dan grup-grup WhatsApp kita, bisa saja itu menjadi ladang amal kita. Kita tidak pernah tahu amalan mana yang Allah terima. Jangan gampang puas, jangan gampang merasa sudah cukup atas apa yang Allah berikan. Allahu Akbar, ya Allah, saya dikagetkan lagi dengan angka 1 miliar 200 juta. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Mudah-mudahan ya Allah, siapa tahu sebelum kita meninggalkan grup ini, sebelum kita meninggalkan Zoom ini, 2 miliar bukan hanya sekedar harapan, bukan hanya sekedar doa, tapi mudah-mudahan Allah bisa wujudkan dan gerakkan hati-hati orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Allah Azza wa Jal, bahwa ada akhirat, bahwa akan ada pembalasan dari Allah. Yaumuddin, Maliki Yaumiddin. Engkau ya Allah yang maha memberi pembalasan tersebut. Darul Amal, inilah Darul Amal, kampung beramal, dan di akhirat Darul Jaza, dan itu hanyalah tempat pembalasan. Tidak ada lagi waktu untuk beramal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik semua yang hadir pada hari ini untuk segera men-share sebanyak-banyaknya, untuk memberikan amalan terbaik kita, infak terbaik kita di jalannya. Ingat saudara sekalian, hidup kita sangat singkat. Ingat saudara sekalian, ajal terus mengintai kita. Dosa kita sangat banyak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu, sedekah itu menghapus tamhul khataya, menghapuskan kesalahan-kesalahan, sebagaimana api membakar kayu bakar. Dalam Al-Quran di surah Hud, Allah mengatakan,
wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Dirikanlah salat sepanjang siang dan sepanjang malam. Innal hasanat, sungguh kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan, yudhibna sayyiat, sungguh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Saya berdoa pada Allah, ya Allah, berikan penghapusan dosa-dosa, ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan setiap mendonasikan hartanya di jalan-Mu, ya Allah. Engkau yang mengatakan innal hasanat yudhibna sayyiat, sungguh kebaikan-kebaikan kalian akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Ya Allah, pada bulan suci Ramadan ini, di hari ini, ya Allah, dengan niat-niat yang Engkau saksikan dari hamba-hamba-Mu, ya Allah, tidak ada yang kami inginkan kecuali kebaikan untuk kampus kami, untuk menegakkan dakwah di jalan-Mu, ya Allah. Maka kami berdoa, ya Allah, kami meminta janji-Mu dan Engkau tidak akan pernah mengingkari janji, ya Allah. Kami memohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau menghapuskan semua dosa-dosa kami yang hadir hari ini, ya Allah. Agar Engkau menghapuskan segala kekhilafan dan kesalahan-kesalahan kami, semua yang hadir hari ini dengan donasi yang kami berikan, ya Allah. Terima, ya Allah, yang besarnya, yang kecilnya, sempurnakan, ya Allah, di jalan-Mu, sempurnakan di sisi-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh donatur. Kami ucapkan, saya mewakili seluruh panitia dan seluruh staf dari Stiba Makassar dan keluarga besar Wahda Islamiyah mengucapkan jazakumullahu khairal jaza. Hanya Allah yang bisa membalas donasi dari saudara-saudara sekalian, dan kami tetap memohon bantuan dari saudara-saudara sekalian untuk tetap meng-share berita-berita atau informasi atau pamflet yang berkaitan dengan pembangunan ini, dan akan kami upload dan akan kami update terus infonya di Instagram Stiba Makassar, insyaallah. Barakallahu fikum. Kami kembalikan ke Akh Teguh Wisnu. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustaz. Adam, Masya Allah. Ustaz. Masya Allah, Adam. Ustaz, Adam ngomong, Ustaz. Ada mau sedekah 10 juta. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Adam ya. Nanti insya Allah saya ke Jakarta main-main ke rumahnya Adam ya. Insya Allah. Setelah ini. Masya Allah Adam. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik ya Adam dari Mas Teguh Wisnu 10 juta rupiah. Jazakumullah khair. Berkah Mas Teguh Wisnu, hartanya berkah, keluarganya dijaga Allah. Dan mudah-mudahan segala harapannya semua dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Amin. Fadal, tafadal. Masya Allah. Insya Allah ya Ustaz. Ya, Masya Allah. Ayo teman-teman semua, saudara-saudaraku semua, baik di Makassar ataupun seluruh Indonesia, ayo masih ada kesempatan untuk menyelesaikan semuanya, dalam arti targetnya adalah 2 miliar. Insya Allah itu bukan hal yang mustahil. Masya Allah, ini dari jam berapa tadi kita mulai ya? Sekitar jam 8:30 sampai hampir menjelang zuhur. Insya Allah mudah-mudahan ini amalan yang diterima sama Allah Ta'ala. Dan ayo sedikit lagi ini insya Allah dalam arti masih diberi kesempatan buat teman-teman semua. Tadi juga Ustaz Farul Rozi menyampaikan bahwa buat yang mempunyai komunitas, ayo bareng-bareng saja. Bareng-bareng. Mungkin ada yang mau sumbang 50.000, 100.000 ya gitu ya. Ataupun lebih dari itu, kalau bersama-sama insya Allah akan besar juga insya Allah, dan jadi saksi insya Allah dalam arti atas izin Allah nanti kita bersama-sama membangun Stiba di Makassar ya, Masya Allah. Baik, itu mungkin dari saya. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khair buat teman-teman yang di belakang layar ya, yang sudah membantu, sudah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan acara ini atas izin Allah, dan terima kasih pastinya untuk guru-guru kita. Emang ini acara? Masa acara ada di Zoom? Baik, terima kasih sekali lagi buat guru-guru kita, Ustadz Abdullah Gimnastiar atau Agim, Ustadz Dasat Latif, dan tentunya guru kita Ustadz Dr. Zaitun Rasmin LCMA. Saya Teguh Wisnu dan Adam Al-Fatih. Waduh, nguap. Teguh Adam Al-Fatih. Ya, saya Teguh Wisnu dan Teguh Adam Al-Fatih mohon undur diri dan kami serahkan kembali kepada Ustadz Satrio Herlambang. Kepada Ustadz Satrio Herlambang, dipersilakan Ustadz. Silakan.
Baik, terima kasih Bang Wisnu atas kesempatannya dan terima kasih juga sudah memandu acara kami, sudah membersamai, sudah meluangkan waktu untuk itu. Semoga sehat bersama keluarga buat Bang Wisnu dan Adam sekeluarga. Juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh para guru kami yang sudah ikut membersamai acara ini. Mudah-mudahan sehat selalu, diberikan usia yang panjang lagi berkah insya Allah. Dan sebelum kita tutup, ada sebuah informasi ini dan ada flyer yang bisa Anda download di Zoom. Itu ada program sedekah 1000 bulan, ada 3 poin di sana. Sedekah minimal 10.000 setiap malam sepanjang 10 akhir Ramadan. Insya Allah sedekah Anda akan bertemu salah satu malam yang bernilai 1000 bulan, Lailatul Qadar. Kemudian salurkan sedekah 1000 bulan untuk pembangunan asrama pesantren Stiba Makassar agar bernilai jariah dengan pahala yang terus mengalir. Kemudian juga poin ketiga adalah lipat gandakan pahala Anda dengan menyebarkan pamflet sedekah ini di Facebook, Instagram, dan grup WhatsApp. Dan juga japri minimal 10 keluarga atau kenalan Anda di WhatsApp. Dan sebelum kita akhiri, ada persembahan puisi dari Ustadz kita, Ustadz Syahrul Hamid, SPD. Beliau adalah alumni Stiba Makassar. Silakan Ustadz. Lebih dari separuh. Seperti usia kita di dunia, Ramadan sudah lebih dari separuhnya berlalu pergi meninggalkan kita. Seperti usia kita di dunia, Ramadan berlalu tanpa kita merasakannya. Serba tidak terasa, hingga tiba-tiba kita sudah setua ini. Rasanya baru kemarin, masa remaja begitu menggairahkan. Ya, terdengar. Rasanya baru kemarin, masa kuliah begitu menyenangkan. Rasanya baru kemarin, tubuh yang diliputi kebugaran. Dan hari ini tiba saja, masa remaja sudah berganti masa tua, kebugaran sudah berganti keringkihan. Seperti Ramadan, semuanya berlalu pergi tanpa terasa. Dan kita selalu saja gagal memaksimalkan diri dalam kebaikan. Kesempatan berlalu begitu saja. Hingga Ramadan lebih dari separuhnya telah berlalu. Hingga umur kita lebih dari separuhnya pergi. Tentang umur yang sudah berlalu dalam kelalaian dan kealpaan itu. Suatu hari, seorang bapak tua berpapasan dengan Al-Fudail bin Iyad. Berapa usiamu bapak tua? Tanya Al-Fudail padanya. 60 tahun jawabnya. Kalau begitu, tak lama lagi engkau akan sampai pada Allah, ujar Al-Fudail. Bapak tua itu kelabu wajahnya seketika. Membayangkan kelalaiannya selama ini. Sementara waktunya tak lama lagi. Jadi, apa jalanku di sisa waktu yang sedikit ini? Tanyanya. Mudah saja, Bapak tua. Perbaiki hidupmu yang tersisa. Kaya Allah akan ampunkan apa yang telah lalu. Begitu pesan Al-Fudail bin Iyad padanya. Kita semua adalah bapak tua itu. Kita semua adalah bapak tua itu. Karena meski usia kita belum lagi senja, hakikatnya kita sedang menjalani sisa usia yang tak tahu berakhir hingga kapan. Mungkin esok, mungkin pekan depan, mungkin setahun lagi, atau mungkin hari ini. Maka tugas kita sama dengan bapak tua itu. Memperbaiki usia yang tersisa. Maka tugas kita sama dengan bapak tua itu. Memperbaiki usia, memperbaiki
usia yang tersisa. Agar supaya Allah sudi melimpahkan ampunannya untuk usia kita yang telah berlalu. Ya Allah, ampuni kami senantiasa. Sedekah adalah salah satu pilihan terbaik untuk menghapus jejak-jejak yang lalu dan memperbaiki usia. Baik, terima kasih untuk puisinya Ustadz Syahrul Hamid. Beliau adalah Ketua DPD Bali dan juga Ketua DPW Bali dan juga adalah alumni Stima Makassar. Sekali lagi terima kasih, puisinya Masya Allah banget. Dan kami informasikan sebelum kami akhiri, posisi donasi yang masuk hingga detik ini sebesar 1,5 lebih miliar. Terima kasih banyak atas seluruh partisipasi para donasi, para donatur, para dermawan yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan puisi tadi menjadi penutup seluruh rangkaian acara Tablik Akbar spesial kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengisi acara, para asatidz yang sudah ikut bergabung mengisi acara pada siang hari ini. Juga terima kasih kepada para donatur yang sudah ikut berbagi bersama kami dalam pengadaan pembangunan gedung asrama mahasiswa Stima Makassar. Mudah-mudahan berbalas surga, dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah ikut membersamai acara ini hingga selesai, dan juga memohonkan maaf yang sedalam-dalamnya atas nama seluruh panitia apabila ada hal-hal yang kurang dalam layanan kami, dalam penampilan kami. Insya Allah kita bersua kembali dalam acara yang sama Insya Allah kita akan bersua kembali di acara yang sama tentunya di waktu-waktu yang akan datang. Saya Satrul Lama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.